Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, dan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Saya akan berkhotbah dengan judul Tujuan Yesus Datang ke Dalam Dunia. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 dengan judul Tujuan Yesus Datang ke Dalam Dunia. Demikianlah bunyinya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh seruan Yesus kepada orang banyak yang sedang berjalan untuk beribadah ke Yerusalem. Dengan mengatakan bahwa orang yang percaya kepada dirinya berarti percaya juga kepada pribadi yang telah mengutusnya. Dan orang yang melihat dirinya berarti melihat pribadi yang telah mengutusnya. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam kegelapan. Yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah Yesus datang ke dalam dunia supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam kegelapan. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Ketahuilah bahwa Yesus memiliki tujuan datang ke dalam dunia. Sebagai utusan, Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa bagi dunia. Teman-teman, Yesus memiliki tujuan datang ke dalam dunia. Apa sajakah tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Yang pertama, Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dapat kita lihat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-38 dan 39. Yang kedua, Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kuasa Allah. Dapat kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-20. Yang ketiga, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dapat kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Teman-teman, Yesus memiliki tujuan datang ke dalam dunia. Apa sajakah tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Yang pertama, Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita melihat Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-38 dan 39. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan murid-murid ketika menemukan Yesus sedang pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa dengan mengatakan bahwa semua orang sedang mencari Yesus. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat jawaban Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang lain supaya Yesus dapat memberitakan Injil. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia.
Kemudian Yesus pergi ke seluruh Galilea untuk memberitakan Injil. Melalui ayat-ayat ini kita dapat belajar bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah merupakan perbuatan yang Yesus lakukan setelah Yohanes Pembaptis yang membaptis diri Yesus ditangkap. Di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan yang ke-15 dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil Kerajaan Allah yang Yesus sampaikan berisi mengenai perintah supaya manusia bertobat dan percaya kepada kabar baik yang berasal dari Allah. Pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang Yesus lakukan biasanya dilakukan di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Sebab misi Yesus yaitu memperkenalkan kerajaan Allah di muka bumi kepada seluruh umat manusia. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus juga menghendaki supaya misinya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah diteruskan oleh murid-muridnya. Sehingga Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia guna memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita seharusnya juga memberitakan Injil Kerajaan Allah bahwa Kerajaan Allah telah datang melalui Yesus. Sehingga setiap umat manusia yang percaya kepadanya mendapat bagian dari kerajaan tersebut. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya kepada Injil akan menjadi warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu, kita seharusnya mau menerima Injil dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, sehingga setiap orang menjadi percaya dan menjadi warga kerajaan sorga. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang menjalankan misi Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa melalui Injillah maka setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Melalui ayat ini kita bisa belajar bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Teman-teman, Yesus memiliki tujuan datang ke dalam dunia. Apa sajakah tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Yang kedua, Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kuasa Allah. Mari kita melihat Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pada waktu itu, Yesus mengusir setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, maka seorang yang bisu dapat berkata-kata. Tindakan yang Yesus lakukan membuat heran orang banyak. Sehingga salah satu dari orang banyak berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Sehingga dalam ayat ini kita dapat melihat jawaban Yesus bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah datang kepada mereka.
Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kuasa Allah. Tidak hanya mengusir setan, melainkan kuasa Allah juga ditunjukkan oleh Yesus dengan menyembuhkan segala sakit penyakit. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-40 dikatakan, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang buta dapat melihat, orang yang tuli dapat mendengar, bahkan orang yang sudah mati dapat Yesus bangkitkan. Ketahuilah bahwa tidak ada satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa kuasa yang Yesus miliki diberikan kepada setiap murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga dapat melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Ketahuilah bahwa hal tersebut juga berlaku bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kita seharusnya mau menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita, sehingga banyak orang dapat melihat bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-9 dikisahkan mengenai kisah di mana pada hari raya orang Yahudi Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dinamakan Betesda. Setiap kali malaikat Tuhan ke kolam tersebut dan menggoncangkan air di dalamnya, maka siapapun yang terdahulu masuk ke dalamnya akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah mengalami sakit selama 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang tersebut sedang berbaring, Yesus pun berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang tersebut pun mengatakan bahwa tidak ada orang yang menurunkannya ke dalam kolam tersebut apabila air di dalam kolam tersebut mulai bergoncang. Setiap kali ia menuju kolam tersebut, maka orang lain lebih dahulu mendahuluinya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dikatakan, "Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan." Penyakit lumpuh yang selama 38 tahun dialami disembuhkan oleh Yesus dengan seketika. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kuasa Allah. Teman-teman, Yesus memiliki tujuan datang ke dalam dunia. Apa sajakah tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Yang ketiga, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Mari kita melihat 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh ucapan syukur Rasul Paulus kepada Yesus yang telah menguatkan dirinya untuk dapat melayani. Ia sebelumnya adalah seorang penghujat dan penganiaya jemaat, namun dengan iman ia memperoleh kasih karunia. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Dan Rasul Paulus menganggap bahwa dirinya adalah pribadi yang paling berdosa.
Melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan orang berdosa artinya Yesus menyelamatkan umat manusia dari dosa. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan yang ke-9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa melalui iman, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Ketahuilah bahwa hanya melalui Yesus, maka setiap orang akan menerima keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Yesus mau setiap orang percaya kepadanya sehingga setiap orang tidak mengalami kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan yang ke-17 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Oleh sebab itu, kita seharusnya mau menerima karya keselamatan yang Yesus telah lakukan dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya, serta mau memberikan hidup kita sepenuhnya untuk melayaninya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dikisahkan sebuah kisah di mana Yesus masuk ke kota Yeriko. Di kota Yeriko ada seorang kepala pemungut cukai yang kaya yang bernama Zakheus. Zakheus pun berusaha untuk melihat Yesus. Namun ia tidak berhasil karena tubuhnya pendek, sehingga ia mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di tempat di mana Zakheus berada, Yesus pun berkata bahwa ia mau menumpang di rumah Zakheus. Kemudian orang-orang yang melihat hal tersebut berkata bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Sesampainya di dalam rumah, Zakheus pun berkata kepada Yesus bahwa setengah dari milik kepunyaannya akan ia berikan kepada orang miskin. Dan Zakheus pun akan mengembalikan 4 kali lipat dari setiap orang yang diperas olehnya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Tujuan Yesus Datang ke Dalam Dunia, yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Yesus memiliki tujuan datang ke dalam dunia. Apa sajakah tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Yang pertama, Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kuasa Allah. Dan yang ketiga, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini.
di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami memahami bahwa ketika Engkau datang ke dalam dunia ini, ada tujuan yang sedang Engkau kerjakan ya Bapa, yaitu Engkau datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kau mau setiap kami menerima Engkau ya Bapa sebagai satu-satunya pribadi yang menyelamatkan dunia ini. Kami menerima Injil Kerajaan Allah, kabar baik yang berasal dari Allah, bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Dan ajari setiap kami ya Bapa, untuk juga mau bergerak untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang juga boleh menjadi warga Kerajaan Sorga. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah kami menjadi pribadi yang mau menerima kuasa serta menggunakan kuasa tersebut, sehingga kuasa yang telah Engkau berikan atas kehidupan kami dapat menunjukkan kepada orang banyak bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah setiap orang-orang yang masih terhilang dapat diselamatkan, sebab sesungguhnya Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Bapa, ini setiap kami yang adalah anak-anak-Mu, pakai kami seturut dengan rencana-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Engkau telah kerjakan di dalam dunia ini ya Bapa, dan ajari kami untuk mau hidup sungguh-sungguh di dalam setiap hal yang Engkau rencanakan atas kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.